Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai korelasi persen. Yang mana analisis korelasi itu adalah analisis dalam ilmu statistika yang membahas tentang hubungan antar variabel-variabel. Nah, jadi korelasi persen ini itu untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara variabel X dan variabel Y. Koefisien korelasi linier itu seringkali disebut dengan korelasi persen. Koefisien korelasi persen ya. Yang mana ditemukan oleh Carl Pearson pada tahun 1857 sampai 1936. Nah, dua variabel dikatakan berkorelasi apabila dia mengalami perubahan. Misalkan jika variabel satu mengalami perubahan, maka variabel lain juga mengalami perubahan, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang berbalik. Maksudnya, jika variabel satu itu berubahnya naik, maka variabel yang kedua itu juga berubahnya naik. Berarti itu dikatakan arah yang sama. Tapi sebaliknya jika variabel satu itu berubahnya naik, tetapi variabel yang lainnya itu turun, maka ini dikatakan dengan arah yang berbalik gitu. Nah, korelasi persen itu digunakan untuk data yang bersifat rasio atau interval. Nah, ini merupakan contoh jika datanya interval, maka contohnya adalah data mengenai nilai ujian akhir semester mata kuliah ekonometrika. Yang kedua itu pengelompokan berdasarkan suhu badan. Sedangkan kalau untuk data rasio itu data berat badan, program studi ekonomi syariah. Yang kedua itu data pendapatan pengemudi travel. Nah, yang mana kita ketahui bahwa untuk data rasio itu kan data yang dia memiliki makna nilai 0. Artinya di berat badan itu kan angka 0 itu berarti kalau, berat badannya 0 berarti tidak ada berat badan. Sedangkan kalau pendapatan 0 itu berarti dia tidak memiliki pendapatan. Nah, nilai koefisien korelasi ini nilainya berada pada rentang negatif 1 sampai dengan 1. Yang mana dia dibagi menjadi 5 tingkatan korelasi. Bisa kita lihat bahwa untuk yang positif itu dibagi 0 ke 0,2, dari 0,2 sampai 0,4, 0,4 sampai 0,6, 0,6 sampai 0,8, 0,8 sampai dengan 1. Begitupun sebaliknya untuk yang negatif. Nah, dia ada tingkatan sangat rendah jika berada pada 0 sampai 0,2, tingkatannya rendah jika berada pada tingkatan 0,2 sampai 0,4, sedang jika 0,4 sampai 0,6, kuat 0,6 sampai dengan 0,8 dan sangat kuat itu jika rentangnya 0,8 sampai 0,1 sampai dengan 1. Nah, sama halnya dengan yang negatif ya. Jadi nanti silakan diperhatikan untuk tingkatan korelasinya. Nah, ini merupakan contoh scatter plot jika dia berkorelasi positif, yang mana kalau berkorelasi positif itu artinya jika variabel X itu naik, maka variabel Y juga ikut naik, maka ditandai dengan kurva yang naik. Nah, sedangkan kalau untuk berkorelasi negatif artinya jika nilai X naik, maka nilai Y-nya itu turun. Itu ditandai dengan grafik yang turun. Nah, ada juga dia dikatakan tidak berkorelasi apabila dia tidak ditemukan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, ini contoh untuk korelasi positif. Jika R-nya 0,95, itu bisa kita katakan dia berkorelasi positif ditandai dengan nilai R-nya positif. Yang mana korelasinya itu sangat kuat. Kenapa? Karena 0,95 itu berada pada rentang 0,8 sampai dengan 1. Sedangkan ketika nilai R-nya 0,7, ini juga dikatakan berkorelasi positif, tetapi hubungannya itu kuat karena nilai R 0,7 itu berada pada rentang 0,6 sampai dengan 0,8. Sedangkan ketika R-nya 0,58 itu juga dikatakan berkorelasi positif dan dia sedang karena berada pada rentang 0,4 sampai dengan 0,6. Nah, ini untuk koefisien korelasi positif. Sedangkan untuk koefisien korelasi negatif berarti dia ditandai dengan nilai R yang negatif. Nah, ketika R-nya negatif 0,9 ini berada pada rentang min 0,8 sampai dengan
negatif negatif 1 ya, sampai dengan negatif 1. Nah, ini dikatakan berkorelasi sangat kuat, tapi negatif. Sedangkan kalau min 0,68 itu berada pada rentang min 0,6 sampai min 0,8. Nah, ini dikatakan berkorelasi negatif tapi kuat. Sedangkan kalau min 0,58 itu berada pada rentang min 0,4 sampai min 0,6. Ini min 0,4 sampai ini 0,6 ya. 0,6 sampai dengan 0,4. Nah, ini dikatakan berkorelasi negatif tetapi dia sedang. Oke, ini untuk rumus korelasi. Berarti korelasi persen itu ditandai dengan atau disimbolkan dengan R. R kecil, yang mana rumusnya N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Yang mana di sini N itu adalah jumlah sampel, X itu perubah variabel yang bergantung, yaitu perubah variabel yang bebas gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke koefisien determinasi. Nah, kalau tadi koefisien korelasi persen itu disimbolkan dengan R, tetapi kalau koefisien determinasi itu disimbolkan dengan R kuadrat. Yang mana nilai R itu kan berada pada rentang negatif 1 sampai dengan 1. Tetapi kalau R kita kuadratkan, maka dia berada pada rentang 0 sampai dengan 1 kalau R dikuadratkan. Nah, koefisien determinasi ini tujuannya untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini untuk uji hipotesisnya. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang uji hipotesis ya. Yang mana uji hipotesis ini ada 5 langkah. Yang pertama itu menentukan rumusan hipotesis atau menentukan H0 dan H1. Yang kedua itu kita menentukan tingkat signifikan atau derajat kepercayaan. Biasanya nilai alfa itu 1%, 5%, atau 10%. Yang ketiga kita menentukan statistik uji atau uji T. Yang keempat itu kriteria keputusan. H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel, atau H0 diterima jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Langkah kelima itu kita menarik kesimpulan. Untuk perhitungan T hitung itu rumusnya R akar N kurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Dengan N itu jumlah sampel, R adalah koefisien korelasi, sedangkan R kuadrat itu koefisien determinasi. Sedangkan untuk rumus T tabelnya itu nanti kita menggunakan tabel T. T tabel itu sama dengan T alfa per 2, N dikurang 2. N itu jumlah sampelnya, alfa itu adalah derajat kepercayaan. Nanti untuk menentukan T tabel kita akan melihat tabel T. Ini contoh soalnya, diberikan data tentang banyaknya kehadiran 8 mahasiswa program studi ekonomi syariah dan nilai akhir yang dipilih secara acak dari kelas ekonometrika. Jadi di sini ada 8 mahasiswa, data kehadirannya dengan nilai akhirnya. Jadi kita ingin melihat apakah kehadiran mahasiswa ini berpengaruh terhadap nilai akhir. Jadi yang sebagai variabel X ini adalah kehadiran mahasiswa, sedangkan sebagai variabel Y itu adalah yang sebagai variabel Y itu adalah nilai akhir. Pertanyaannya adalah tentukan koefisien korelasi dan maknanya. Yang B, tentukan koefisien determinasi dan maknanya. Yang C, lakukan pengujian hipotesis untuk korelasi persen. Nah, jadi untuk menentukan koefisien korelasinya, artinya kita butuh tabel tambahan sebelum masuk ke rumusnya. Yaitu, kita perlu kolom tambahan X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, untuk mencari X kali Y, kalian harus mengalikan 15 dikali 90. Sehingga jawabannya adalah
berapa ini? 1350. Nah, sedangkan untuk X kuadrat berarti nilai X kalian kuadratkan, 15 dikuadratkan itu hasilnya 225. Nah, untuk Y kuadrat berarti kalian mengkuadratkan nilai Y, sehingga kalau 90 kita kuadratkan hasilnya 8100. Jadi ini tinggal kalian lengkapi nanti datanya, sehingga akan kalian peroleh totalnya. Jadi yang kita gunakan itu adalah nanti totalnya ya, atau sigmanya. Jadi yaitu nilai 69, 504, 4840, 697, dan 34.302. Nah, nilai-nilai jumlah ini yang akan nanti kita gunakan. Nah, untuk koefisien korelasinya kita menggunakan rumus koefisien korelasi. N-nya kita substitusi 8 karena ada 8 data. Sigma dari X kali Y-nya itu 4840. Sigma X-nya aja itu 69. Sigma Y-nya 504. Dibagi akar, N-nya 8. Sigma X kuadrat itu 697 dikurang Sigma X dikuadratkan. Jadi kalau sigma X dikuadratkan itu berarti sigma X itu 69, ini 69 ya. 69 dikuadratkan. Dikali N8, sigma Y kuadrat itu 34.302, sigma Y itu 504 dikuadratkan. Nah, ini tinggal kalian hitung, kalian selesaikan operasi penjumlahan pengurangannya, maka nanti kalian akan dapatkan nilai R itu 0,96. Nah, artinya apa? Kalau nilai R-nya 0,96, itu menandakan bahwa dia berkorelasi positif yang sangat kuat antara jumlah kehadiran mahasiswa dengan nilai akhir mata kuliah ekonometrika. Jadi gitu. Artinya kalau berkorelasi positif itu apa? Semakin banyak kehadirannya, maka nilai akhirnya pun juga semakin tinggi. Selanjutnya untuk koefisien determinasi itu R kuadrat, berarti nilai R yang tadi itu tinggal kita kuadratkan saja. 0,967 kita kuadratkan, hasilnya adalah 0,935. Artinya apa 0,935 ini? Berarti besarnya pengaruh ketidakhadiran itu sebesar 93,5% terhadap nilai akhir mata kuliah ekonometrika. Jadi misalkan nilai akhir ini, nilai akhir itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa jadi yang pertama tingkat kehadiran yang kita cari pada saat ini, tingkat kehadiran. Terus bisa jadi partisipasi ya, partisipasi keaktifannya di kelas. Jadi keaktifan ini beda dengan tingkat kehadiran. Atau kuis, nah ini juga berpengaruh. Jadi tingkat kehadiran ini besar pengaruhnya itu 93,5%. Berarti sisanya itu adalah 6,5%. Jadi 6,5% ini dipengaruhi oleh faktor lainnya gitu ya. Jadi ketika kalian meneliti nanti perlu juga diketahui nilai R kuadratnya itu tinggi. Kenapa? Karena seharusnya yang kita teliti itu adalah yang tingkat pengaruhnya tinggi, begitu. Untuk uji hipotesisnya, yang pertama kita menentukan rumusan hipotesis H0 dan H1. Yang mana H0 di sini itu kan yang ingin kita teliti tadi apakah kehadiran ini mempengaruhi nilai akhir atau tidak. Berarti H0 itu tidak terdapat hubungan antara kehadiran mahasiswa dengan nilai akhir. Sedangkan H1-nya itu terdapat hubungan antara ketidakhadiran mahasiswa dengan nilai akhir. Nah, nilai alfanya kita ambil 5% ya. Statistik uji T-nya berdasarkan rumus T hitung tadi. Berarti T hitung itu sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Dimana nilai R tadi itu 0,967, akar N-nya 8 dikurang 2 dibagi 1 dikurang R kuadratnya tadi 0,935. Sehingga 8 dikurang 2 ini kan 6 ya, nanti akar 6 itu berapa kalian kalikan 0,967 hasilnya 2,367. Dibagi 1 dikurang 0,935 itu 0,065.
diakarkan hasilnya 0,255. Nah, hasil ini kalian bagi, maka T hitungnya 9,282 ya. 9,282. Sedangkan untuk T tabelnya, itu tadi rumusnya T alfa per 2, N dikurang 2. Nah, kenapa alfanya dibagi 2? Karena ini uji dua pihak ya. Oke. Uji dua pihak. Nah, untuk uji dua pihak, alfanya tadi 5%, berarti 5% dibagi 2 itu 0,025. N-nya 8, 8 dikurang 2, 6. Nah, untuk uji dua pihak kalian cari 0,025, berarti ini ya, alfa. Berarti kita ambil yang alfanya belum dibagi, karena ini di sini keterangannya alfa. 0,05, terus DK-nya kalian ambil 6, maka kalian temukan nilai T tabelnya itu 2,447. Sehingga kan, tadi T hitung kita 9,282, T tabelnya 2,447 ya. Yang kita ambil itu yang uji dua pihaknya. Kenapa? Karena ini melihat hubungannya, apakah ada hubungan atau tidak. Nah, karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Artinya kalau H0 ditolak, H1 diterima. Nah, sedangkan H1 kita tadi apa di rumusan hipotesis? Itu adalah terdapat hubungan antara banyaknya jumlah kehadiran mahasiswa dengan nilai akhir dari mata kuliah ekonometrika. Sehingga kesimpulannya terdapat hubungan antara banyaknya jumlah kehadiran mahasiswa program studi ekonomi syariah dengan nilai akhir ekonometrika. Nah, kenapa ini kita menggunakan uji T? Karena banyak sampelnya itu di bawah 30. Jadi kalau sampelnya itu sama dengan 30 atau besar dari 30, kita menggunakan uji Z. Sedangkan kalau di bawah 30 itu kita menggunakan uji T. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah analisis korelasi itu merupakan analisis dalam ilmu statistik yang membahas hubungan antar variabel. Nah, sedangkan kalau korelasi persen itu untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara variabel X dan variabel Y, di mana korelasi persen itu disimbolkan dengan R kecil dengan nilainya itu berada pada rentang min 1 sampai dengan 1. Sedangkan kalau koefisien determinasi itu untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yang mana disimbolkan dengan R kuadrat dengan rentang nilainya 0 sampai dengan 1. Nah, ini tugas untuk kalian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, di sini kita peroleh bahwa data tentang perusahaan mengenai harga permintaan suatu produk dengan harga rata-rata suatu produk. Oke, ini tugasnya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nah, saya rasa cukup sampai di sini untuk materi korelasi persen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.